Shalom. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita, ibadah bersama suami istri. Kita siapkan hati kita. Biarlah ibadah yang kita lakukan pada sore hari ini hanya nama Tuhan kita muliakan dan kita semakin dekat dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Dia. Terima kasih Bapa buat sore hari ini. Kami bersyukur anugerah Anda bersama kami sebagai pasangan suami istri. Di dalam ibadah kami percaya Tuhan Kau sudah ada tempat
Tuhan, shalom. Kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan waktu untuk dapat berkumpul. Di sini saya hanya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya sangat bersyukur ya, karena orang tua kami bisa ada dekat dengan kami. Sakit karena kemarin pernah kena virus Singapura. Hari ini Tuhan izinkan dia berkumpul dengan anak-anaknya yang perempuan di sini, dan sudah seminggu ini ada di rumah kami. Saya sangat bersyukur sekali Tuhan memberikan keluarga kami kesempatan untuk bisa merawat orang tua kami, di mana usianya saat ini sudah menginjak 80 tahun. Karena memang sakit yang kemarin itu banyak sekali pantangan yang harus dimakan, yang tidak boleh dinikmati. Kadang-kadang sebagai anak ya, saya merasa sedih. Saya ingin memberikan yang ini, ternyata tidak bisa dinikmati. Saya ingin memberikan yang ini, ternyata tidak bisa dinikmati. Tapi saya percaya semua itu Tuhan izinkan diproses keluarga kami supaya bisa menikmati hari-hari di masa tuanya. Jadi saya setiap hari itu hanya berkata, jangan pikirkan apapun. Apalagi kamu mama seorang emeritus, apa yang sudah pernah kamu firmankan selagi kamu pada saat waktu masih bisa melayani Tuhan, lakukan itu di saat masa tua sekarang. Apa yang bisa dinikmati, nikmati. Tetap banyak bersyukur. Tapi yang namanya orang tua pasti akan banyak sekali yang dia pikirkan. Tapi saya sebagai anak, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Seperti firman kemarin bilang, kita harus memberikan yang terbaik. Dan saya sebagai anak, saya lakukan memberikan yang terbaik. Dan saya mohon maaf untuk Ibu Gembala kemarin tidak bisa mengikuti ibadah doa malam. Tadinya hari ini juga saya tidak mau beribadah karena saya berpikir saya ingin memberikan yang terbaik untuk mama saya tidak ingin lepas dari dia. Karena waktu yang Tuhan berikan itu kita tidak tahu kapan. Jadi saya berusaha, saya ingin dekat terus gitu, dan nggak mau saya berpisah. Makanya tadi Ibu Gembala bilang, Wedi datang nanti ibadah. Saya akan menjawab iya, karena saya bilang aduh saya mau dekat dengan mama saya itu, tapi karena memang ada kerinduan. Terus Pak Edi juga bilang ayo kita beribadah. Saya bilang ya udah. Saya bilang Ma, saya cuma sebentar ya, nggak lama kok, cuma 1 jam. Saya bilang iya katanya. Hati kecil ini ingin terus berada di dekatnya. Makan tidur pun saya bilang sama saya aja Ma. Jadi ingin memberikan yang terbaik di hari-hari tuanya. Dan juga kita di sini bersyukur jika masih ada orang tua kita. Lakukanlah yang terbaik, sehingga di saat nanti kita tidak ada lagi kesempatan untuk merawat mereka, kita sudah memberikan yang terbaik. Itu saja kesaksian saya. Kita dukung kami dalam
juga sampai Sabtu ini, karena posisinya memang dia masih agak kelainan, karena memang dikatakan ada kolesterol, udah apa namanya, ya mungkin karena sudah umur 52 juga kali, dalam posisi jadi gabungan lah ya, karena jadi memang saya bilang dia harus istirahat, ya, setelah sampai dikasih obat tidur sama dokter. Ya, hanya saya percaya dengan berjalannya waktu lah ya, supaya dia dapat menikmati harus berjalan dengan Tuhan, jangan hanya di terus kondisi seperti itu, nggak mau itu juga. Saya tetap dorong dia harus ibadah, mungkin besok sudah bisa. Memang dia bilang kalau saya mau mandi, itu pun mandi saya taruh itu apa namanya kursi jadi dia sudah jadi supaya mandi. Ya itu aja 72 supaya dia juga semakin kuat. Oke, kita ingat firman Tuhan. Kalau tidak ada kesaksian, kita siapkan hati kita dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah kita hidup kebenaran firman pada sore hari. Kita semakin kuat dan kita semakin melekat kepada Tuhan. Kita sebagai pasangan suami istri semakin hari kehidupan kita semakin kita bawa di dalam Tuhan. Hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibantu Tuhan. Yesus. Bagaikan bejana siap dibantu demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk demikian hidupku di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu,
memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Karenanya berkatilah kami, berikan hikmat, berikan pengertian untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, sehingga dengan kebenaran-Mu yang dinyatakan bagi kami ada sesuatu yang akan dan sedang Tuhan kerjakan, sehingga kami semakin bertumbuh-tumbuh di dalam firman Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus yang siap diberkati bersama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 26 dalam hitungan ketiga. Mari kita bersuara dengan keras. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berada di bumi. Sore hari ini saya akan membahas tentang keterampilan mengelola keuangan. Saya seringkali mendengar, baik di dalam pembicaraan secara lisan maupun tertulis, bahwa seringkali terjadinya perpisahan, terjadinya percekcokan, terjadinya argumentasi antar pasangan hidup yang bisa kemungkinan besar meretakkan relasi yang telah dibangun sedemikian lama itu adalah karena masalah keuangan. Saya tidak tahu pasti berdasarkan penelitian para teolog tentang masalah ini, tetapi yang pasti menurut saya 30-60% salah satu masalah yang timbul di dalam keluarga adalah karena masalah keuangan. Bagaimana kita mengatur, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita menyalurkan apa yang Tuhan beri untuk kita. Ini adalah membutuhkan keterampilan. Jadi berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 26, saya membaca bagian terakhir, dan atas seluruh bumi, supaya mereka berkuasa. Atas seluruh bumi itu mencakup segala persoalan-persoalan yang ada di dalamnya, termasuk bagaimana mengelola keuangan itu. Jadi yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara, setelah Allah menciptakan manusia itu, ada penitik beratan bagi manusia, yaitu dipercaya untuk mengelola. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa iman Kristen tidak diharapkan terhadap segala sesuatu itu
kita menjadi pemilik. Tetapi kita ini dianjurkan, diarahkan untuk menjadi pengelola. Ingat Bapak Ibu Saudara, apa yang kita terima, apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Memang kadang-kala kita jauh memikirkan, bukankah saya yang bekerja? Bukankah saya yang mengeluarkan tenaga? Bukankah saya yang berangkat dari pagi sampai malam mengeluarkan keringat, memeras otak, mengeluarkan tenaga? Tapi Alkitab mencatat begini, tanpa ada keterlibatan Tuhan di dalamnya, apakah kita bisa kuat? Tanpa kekuasaan dan kekuatan Tuhan kita tidak mampu. Disinilah pentingnya satu kesadaran bahwa apa yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara, tingkat kejatuhan manusia di dalam dunia hari-hari ini, mereka bukan jatuh di dalam keadaan miskin. Mereka bukan jatuh di dalam keadaan susah. Tetapi mereka jatuh di dalam keadaan yang kaya. Saya ingat Bapak Pendeta Stephen Tong itu bilang begini, waktu susah mereka bisa berdua, makan bersama, bisa rukun. Tapi waktu kekayaan berlimpah-limpah, tidak ada waktu bagi mereka untuk bersama. Sekarang karena adanya kekayaan, suaminya menambah pasangan hidup lagi, ya katakan begitu. Nah ini kan jadi persoalan. Lalu bagaimana kita menyikapi apa yang Tuhan percayakan bagi kita? Sekali lagi Alkitab hanya mengajar kepada kita supaya kita itu berkuasa. Kita diberi percayaan oleh Tuhan untuk menjadi pengelola. Ingat, kita itu bukan pemilik. Di dunia ini kita bukan pemilik. Kita boleh memiliki segala sesuatu, ada banyak hal di dalam dunia. Tapi kalau kita pulang ke pangkuan Bapa di surga, tidak ada materi kekayaan yang ikut serta yang bisa kita bawa. Kekayaan kita paling hanya 1 kali 2 meter tanah yang kita punya. Berdasarkan ini saya hanya ingin memberikan pengertian begini. Kita itu harus mengakui bahwa Tuhan itu adalah pemilik utama segala sesuatu yang kita miliki. Kalau kesadaran ini pertama-tama muncul, maka hal ini akan membantu kita untuk bisa bersikap atau memiliki hati bersyukur kepada Tuhan. Bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita terima, apa yang kita dapat itu adalah karena anugerah, karena kemurahan dari Tuhan semata. Kalau kita mengerti dengan benar bahwa kita ini hanya sebagai pengelola, tidak ada sesuatu yang dapat kita sombongkan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan, karena kita hanya dipercaya untuk mengelola saja. Sang pemiliknya itu adalah Tuhan, karena Dia yang memberi, Dia yang menjadikan, Dia yang mengadakan.
Dan kesadaran tentang nilai kita sebagai pengelola ini sekali lagi akan membawa kita kepada satu kedewasaan rohani, bahwa kita itu bisa bersyukur kepada Tuhan terhadap kepercayaan ini. Saya menyadari betul Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu yang kita miliki harus kembali kepada Tuhan demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya salah satu ciri pengelola itu adalah dia tidak sedih kalau mengeluarkan uang. Menurut saya sih, kalau kita sebagai pengelola, paling tidak contoh kasus yang mudah dipahami, waktu kita mengeluarkan uang itu kita tidak bersedih. Tapi seperti ada satu sukacita, ada satu kepercayaan bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Semua itu berasal dari Tuhan. Nah, satu keyakinan, satu pengertian bahwa kita ini sebagai pengelola keuangan, maka yang pertama-tama perlu kita kejar, perlu kita kerjakan dalam hidup kita adalah kita ini harus memberi terlebih dahulu. Saya kagum dengan orang-orang yang begitu antusias, begitu piawai ketika dia mendapatkan keuangan, langsung dia atur sedemikian rupa, dia beri dulu untuk Tuhan. Saya angkat topi untuk anak-anak Tuhan yang begini. Bukan begini Bapak Ibu Saudara, untuk ini dulu, sekolah, listrik, air, kemudian utang ini, cicilan itu, udah habis. Gitu. Bagaimana untuk Tuhan? Gitu. Kalau pikiran kita bagaimana untuk Tuhan, itu artinya kita sedang memiliki konsep begini, bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik kita. Tapi saya angkat topi, ada anak-anak Tuhan mengesampingkan semuanya itu, tetapi yang pertama-tama dia ambil untuk Tuhan. Ini loh milik Tuhan, gitu. Diberikan, disisihkan dulu untuk Tuhan. Mama saya yang sudah almarhum, saya kagum sama dia. Walau dulu masih kecil ya, saya suka mencuri uangnya karena saya tahu ditaruh di mana. Gitu. Di bawah tempat kasur, itu seperti rapi tempat bawah tidur dia. Saya tahu tempat, karena dulu tahun 80 mama saya itu berdagang KUD gitu ya. Dari transmigrasi itu banyak jualan gitu, jadi banyak perputaran uangnya. Jadi dulu kan nggak ada bank, jadi untuk menyimpan uangnya di bawah kasur gitu. Nah, saya kalau sekolah biasa traktir gitu, traktir teman-teman, beli es, makan ini, makan itu. Pokoknya teman-teman sudah tahu. Nanti pokoknya makan yang bayar itu gitu. Pasti saya. Nanti mereka makan, itu belum bayar, saya bayar. Dulu kan nggak terlalu mahal ya. Bawa uang 5.000 itu sudah tahun 82 itu kan sudah besar. Nah, saya suka nampilin uang mama saya di sini. Tapi satu kali saya tercelik mata saya gitu. Dari semua yang dikumpulkan itu, gitu, ada satu tempat yang rapi gitu. Ditulis uang Tuhan itu. Tulisannya uang Tuhan.
Tulisannya yang tidak bagus karena mama saya hanya lulusan SD, tidak lulus gitu. Uang Tuhan ditulis. Saya sampai hari ini gitu kagum gitu dengan ibu saya ini. Segitunya gitu. Jadi semua disisihkan, ditulis ini uang Tuhan, dirapikan di situ di satu tempat di bawah kasurnya itu, dipisahkan dari yang lain. Nanti setiap 1 bulan dia bawa ke gereja, 1 bulan dibawa ke gereja. Dan saya tidak heran Bapak Ibu Saudara, usaha bapak saya waktu itu laris manis. Kalau beli tanah pada orang kampung itu tidak 1-2 hektar Bapak Ibu. Sekali beli tanah itu bisa 1.000 sampai 1.500 hektar kalau beli tanah. Jadi perputaran uang di keluarga saya itu besar waktu itu, tahun 82 sampai 90. Hebat ya. Saya lihat dari mana? Dari seorang ibu itu yang menulis untuk Tuhan itu. Memang dulu di tempat saya nggak ada bayar air, nggak bayar listrik, nggak bayar sekolah, nggak ada kebutuhan yang mendesak. Yang penting hanya makan aja kan begitu. Nggak memikirkan cicilan kendaraan, nggak ada pikiran begitu. Tulus-tulus saja. Tapi saya lihat Bapak Ibu Saudara, meskipun demikian, ketika ia berani menulis uang Tuhan, gitu, disitulah letaknya satu kunci rahasia sebuah keberhasilan. Dan Bapak Ibu Saudara, mulailah dengan cara begini, berilah terlebih dahulu gitu. Berilah terlebih dahulu. Karena apa? Ini menunjukkan pengertian kesadaran kita bahwa kita ini hanya sebagai pengelola saja. Artinya Tuhan itu yang mempercayakan kepada kita. Satu persoalan yang berat ketika Tuhan itu tidak mempercayakan. Ini kan jadi persoalan. Selagi Tuhan mempercayakan kepada kita sebagai pengelola, kerjakan itu semua dengan baik. Kerjakan semua dengan baik. Berilah terlebih dahulu untuk Tuhan. Yang kedua, hiduplah dengan margin, maksud saya hiduplah dengan batas-batas. Ada di mana Bapak Ibu Saudara kita tidak boleh melangkah terlalu jauh. Kalau kita melangkah, kita terjun ke dalamnya. Ini kan di depan ini kan ada gotnya. Depan itu sekitar 3 atau 4 meter itu. Kami suka nengok-nengok dengan Pak Husin gitu kalau ada lihat biawak di situ dan ikan. Tapi saya tahu gitu, kami tahu itu jaraknya jauh. Gak mungkin saya akan meloncat ke sana gitu. Saya sadar diri tidak mungkin saya bisa meloncat 3 meter, 4 meter ke sana. Nah, maksud saya dalam prinsip pengelolaan keuangan, hiduplah dengan margin, ada batas-batas. Yang bisa mengendalikan diri itu adalah kita. Yang mengetahui seluk-beluk seberapa besar, seberapa pendapatan kita kan adalah kita. Itu sebabnya dari sini kita harus membatas diri Bapak Ibu. Kalau sampai kita melewati batas itu, kita sedang terjebak di dalam masalah ini sendiri. Nah, orang-orang yang mengerti, yang menyadari tentang pengelolaan dengan baik sebagai pengelola, ia akan hidup dalam batasannya. Dia tidak sembarang. Yang selanjutnya adalah menabung.
Bu Martin menabung ya, Pak Martin menabung, Pak Diki menabung ya Pak. Maksudnya senyum, Bapak Ibu senyum itu menabung atau enggak sih? Oh, kayak senyum gitu. Menabung. Sama Ibu Gembala juga begitu kan, sedemi nabung. Sebulan 100, 200 ya apa-apa. Masalahnya kalau udah numpuk, pernah saya buang kuncinya Bapak Ibu, karena nabung kuncinya diambil. Saya lihat loh, kayaknya kemarin ada, sekarang kosong, kemana? Terus saya kuncinya, saya buang kuncinya, diganti. Ya udahlah, saya lolos lagi. Maksud saya belajar menabung. Bukan seberapa banyak yang kita bisa tabung Bapak Ibu, tapi konsisten ini loh gitu. Mau 2.000, mau 3.000, masukkan gitu, tabung. Nah, kesalahan di negara kita itu menabung di bank. Kalau di luar negeri tidak ada, tidak laku bank itu. Di Indonesia saja, Bapak Ibu. Dan termasuk orang-orang golongan menengah ke bawah itu menabung. Menabung di bank itu maksud saya. Kalau kita menabung 500.000 di bank, itu yang per bulan berapa sih keuntungannya? Berapa Bu? 17.000, kepotong ATM 15.000. Bunganya cuma 5 lewat, kepotongnya 17. Oh, 17,5. jadi rugi. Banyak Pak. Ya, untung banyak kan. Ini loh cara kita menyadari bahwa kita itu sebagai pengelola. Selagi ada, maksud saya gitu, selagi kita bisa mencari, selagi ada tenaga untuk mencari, belajarlah untuk menyisihkan, menabung. Yang selanjutnya, terhindar dari hutang. Pak Juni ada hutang kan? Saya juga punya hutang. Bu Lili? Iya. Pak Eci? Pak Martin? Punya. Pak Juta? Gereja punya hutang. Artinya semua kita tidak mungkin tidak punya hutang. Bahkan nyawa kita pun hutang kan sama Tuhan. Tapi mari coba kita memikirkan dengan baik Bapak Ibu Saudara. Saya kasih solusi begini. Kalau memang kita mampu, pendapatan kita bisa, kan ada fasilitas yang disediakan oleh negara bagi kita. Tapi jangan pernah kita memaksakan diri gitu. Kenapa? Karena kita tidak mampu, lalu kita berhutang. Ini yang jadi persoalan. Kita tahu hitung-hitungan matematiknya tidak sesuai. Besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan. Lalu untuk menutupi pendapatan itu kita berhutang. Ini kan jadi persoalan. Tapi kalau kita bisa gitu, kalau kita mampu, ada kekuatan, ada kapasitas di situ, kenapa tidak? Gitu. Saya sedang tidak membela diri untuk hal ini, tidak. Bukan berarti orang yang berhutang itu tidak punya iman, bukan. Tapi memang ada fasilitas dari negara kita dimungkinkan untuk hal itu.
kita harus bertindak dengan bijaksana, mengetahui kapasitas dan kemampuan kita. Yang selanjutnya adalah seperti pernyataan Paulus. Orang yang mengerti dirinya sebagai pengelola itu, dia akan merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Paulus berkata, aku mencukupkan diri dalam segala hal. Bahkan dia berdoa, jangan buat aku menjadi kaya kalau dengan kekayaan itu aku menghina Tuhan. Jangan buat aku miskin kalau dengan kemiskinan itu aku menghina Tuhan. Dengan kata lain, merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Yang terakhir adalah menyimpan catatan. Saya kira ini penting, Bapak Ibu. Bu Lili punya catatan di buku keuangan ya? Punya. Keluarga Ibu, catatan gitu ya. Gaji sekian untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ada. Tapi jangan dimanipulasi. Jangan dimanipulasi kayak ibu gembala gitu. Enggak, istri saya itu wise kan, catatannya lengkap. Kadang-kadang saya baca, nggak usah lah. Kalau saking banyak catatannya, buat ini, buat ini, buat ini, ya banyak apa catatannya ini. Jadi saya malas baca. Saya percaya, udah saya percaya aja. Kenapa pentingnya catatan itu, Bapak Ibu? Supaya kita tahu grafik ekonomi keluarga kita itu seperti apa. Termasuk anak-anak ya. Saya ngomong pernah bicara, kamu punya catatan sendiri gitu, keuangan kamu. 1 bulan dikasih berapa dan kamu dapat apa, catat semua gitu. Kayak Yolan ya. Yolan tuh suka belanja di Shopee. Belanja di Shopee gitu. Nah tadi Yosi dipanggil di depan. Yosi pakai kamu gitu. Nah, ketika dikonfirmasi rupanya yang pesan itu Yolan. Yosi ini bilang, saya nggak pesen kok Om, katanya gitu. Saya nggak belanja kok. Yolan diem aja. Rupanya Yolan yang beli. Pakai nama Yosi. Karena apa? Setiap hari tetap Yolan. Yolan. Belanjanya semua pakai Shopee. COD. Yolan, Yolan, Yolan. Maksud saya kita harus rapi catatan kita, Bapak Ibu. Karena dari situ kita akan tahu, bisa bersyukur. Ada hal-hal di luar yang tidak kita pikirkan gitu. Ini uang dari mana sih? Catatannya begini kok lebih gitu. Nah, dengan kita memiliki catatan gitu Bapak Ibu, kita akan mengerti, oh Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Minus memang, tapi kok bisa melalui semua ya gitu. Kok bisa dari mana ini gitu? Orang yang benar-benar mengerti, bisa mengelola keuangan dengan baik, cirinya dia punya catatan gitu. Dia punya catatan keuangan. Kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara? Kenapa hal-hal ini saya sampaikan? Ini kan hal-hal umum yang seringkali kita dengar. Tapi yang umum inilah yang mendasar ini seringkali kita abaikan. Sehingga gesekan di dalam keluarga karena keuangan itu selalu saja gitu. Selalu ribut masalahnya tentang uang dan seterusnya. Saya hanya menawarkan dalam firman Tuhan seperti ini. Berilah terlebih dahulu
Hiduplah dengan margin, dengan batas-batasan. Belajarlah untuk menabung. Hindarkan diri dari berutang. Seperti tadi saya katakan, merasa cukup dengan apa yang kita punya, yang Tuhan percayakan kepada kita, buat catatan keuangan kita. Saya katakan begini, mengelola keuangan secara bijak itu merupakan tanda kedewasaan kita, tanda kedewasaan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kita mengiring dan mengikuti Tuhan. Kalau dalam keuangan kita tidak beres pelayanan kita kepada Tuhan, itu jadi juga merupakan sebuah ancaman. Kalau kita tidak baik mengelola keuangan, pasti tidak akan baik pemahaman kita tentang apa itu sebenarnya materi. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita ini sebagai pengelola dan kita memanage sedemikian rupa dengan baik, kita disebut sebagai orang-orang yang dewasa rohaninya. Sehingga ini meminimalisir gesekan-gesekan, masalah-masalah, persoalan di dalam keluarga. Sebab sering kan karena keuangan ini jadi masalah yang hebat. Hanya masalah keuangan ini jadi persoalan yang begitu menakutkan, menjadi momok yang menakutkan. Drama-drama Cina, Bapak Ibu Saudara, semua itu masalah uang, harta. Bagaimana harta harus untuk siapa-siapa yang mengelola begini semua. Tapi kehancuran mereka juga bagaimana cara mengelola itu. Tapi kehebatan mereka, kejayaan mereka juga terlihat bagaimana dalam mereka mengelola keuangan itu. Sekali lagi, dalam rumah tangga keluarga kita perlu terampil mengelola keuangan ini. Bukan tentang seberapa banyak, tapi seberapa yang dipercaya oleh Tuhan kepada kita. Kalau bicara tentang talenta, ada yang dipercaya 1, ada yang dipercaya 3, ada yang dipercaya 5 oleh Tuhan. Semua itu adalah merupakan kepercayaan dari Tuhan yang diberikan kepada kita masing-masing. Tugas kita adalah kelola. Kelolalah sebaik-baiknya kepercayaan dari Tuhan. Kalau kita didapati setia dengan perkara kecil mengelola itu, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Kalau dalam perkara yang kecil kita tidak setia, siapa yang mau mempercayakan perkara-perkara besar? Kalau dipercaya 1 saja tidak bertanggung jawab, bagaimana dipercaya 3? Bagaimana dipercaya 5? Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan pasti akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Itulah janji Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Tuhan titipkan satu kebenaran lagi dalam hidup kami, di dalam hubungan kami, di dalam keluarga, terkhusus kepada hubungan suami dan istri. Acap kali kami mengalami kesulitan tentang keuangan, acap kali kami cekcok, acap kali kami mengalami gesekan dengan pasangan hidup kami hanya karena masalah keuangan. Tapi izinkanlah kami sesuai dengan berita firman Allah yang kami dengar malam hari ini. Kami bukan pemilik, kami adalah hanya pengelola-pengelola yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi pengelola yang baik. Karenanya berikanlah kekuatan, berikanlah hikmat kepada kami, sebab
kebahagiaan rumah tangga kami, kesejahteraan keluarga kami adalah bagaimana kami taat dan hormat kepada asas-asas dan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Karenanya bimbinglah kami, ajar kami, didik terus kami, agar kami dapat melalui peristiwa-peristiwa hidup ini dengan baik, di mana Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita diberkati di kebenaran hari ini, amin. Mari kita siapkan terus hidup kita dalam keluarga. Semua keuangan yang sudah disampaikan, biarlah kita akan dalam hidup kita Dan memberi yang terbaik. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah ditaburkan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berseru, ucap syukur, haleluya, amin. Betapa baiknya. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Pengumuman untuk Sabtu depan ibadah pemerintah WL-nya dengan kasih Tuhan Ibu Galini, firman Tuhan dengan kasih Tuhan Ibu Hussein, persembahan Ibu Dewi. Demikian pengumuman. Terima kasih. Baik, mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Berkati kami hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati kami sebagai suami dan istri yang sudah hadir dalam pertemuan ibadah hari ini. Kami percaya Engkau akan membentuk rumah tangga dan keluarga kami menjadi satu keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang sejahtera. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami dapat kelola sebaik-baiknya, karena itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Dan kami akan kelola untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau memberkati orang tua Ibu Edi, Tuhan beri kesehatan, kekuatan yang baru. Tuhan juga memberkati Ibu Yumai, beri kesehatan, kekuatan dalam nama Yesus. Bapak Ibu Martin, Tuhan beri kesehatan, kekuatan yang baru. Juga seluruh kami Tuhan, beri sehat, beri kuat bagi tubuh kami, untuk kami tetap berdiri memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang, Tuhan hentar kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun, di dalam dan demi nama Yesus. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Terus
sini aja. Ada lempar. Di lembar. Belum, ya.